Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kalian bisa menonton video ini dengan baik juga, oke? Dan pada video kali ini kita akan sharing-sharing teman-teman tentang pengalaman apa yang saya rasakan terhadap yang namanya support and resistance ya. Tentunya ini topik trading teman-teman, jadi kalau kalian bukan seorang trader atau tidak ingin trading, ya udah ini tidak cocok buat kalian ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Tapi manfaatnya apa? Saya belum menjelaskan apapun di sini, oke? Oke, sekarang ntar dulu saya mau minum dulu ya. Oke teman-teman, ini judulnya agak sedikit heboh ya. Pembodohan support dan resisten, oke. Jadi karena ini berdasarkan apa yang saya alami teman-teman ya. Jadi saya dulu tuh mengira support dan resisten itu adalah sebuah kepastian atau sebuah hal yang baku ya. Misalkan kita contohnya kita menggunakan support seperti round number katakanlah 10.000, price sudah sampai di 10.000. Kemudian saya buy dekat-dekat 10.000, tapi ternyata price jauh turun ya ke 8.000 bahkan dan akhirnya loss, oke. Ini bisa dialami oleh semua trader baik di forex atau di platform apapun ya, tidak mengenal platform. Karena semua candlestick itu sama ya. Kalau kalian lihat di forex candlestick satu hari dengan di platform lain ya, satu hari apapun platformnya itu sama saja. Yang membedakan adalah mekanisme kerja dari bermacam-macam platform tersebut, yang tentu saja ada yang lebih beresiko dan ada yang lebih sedikit resikonya, tetapi sama-sama mematikan ya teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati. Oke, di sini pembodohan support dan resisten. Ini judulnya agak sedikit ngelunjak ini ya. Oke teman-teman, tapi ini anggaplah sebagai sebuah pemanis saja ya. Karena saya sendiri juga perlu support dan resisten ya. Kenapa begitu ya? Karena dari awal belajar memang istilahnya itu saja teman-teman. Ada istilah support, ada istilah resisten. Nah sekarang kita akan bahas di sini. Ada beberapa hal yang sudah saya tulis. Support, resisten. Sekarang jujur aja teman-teman ya. Kalau kita mulai awal trading sampai kita katakanlah trader rata-rata ya. Kalau saya di sini pernah merasakan bagaimana trader rata-rata ya. Jadi kalau trader rata-rata ya nggak tahu hal ini, itu aja ya. Kalau kalian belum tahu hal ini berarti kalian masih ada di trader rata-rata. Kecuali kalau kalian sudah profit konsisten ya, itu beda cerita. Oke. Karena kalau kalian profit konsisten kalian pasti tahu ini, ya kan? Oke. Pertama support. Ya, dari awal pemula kita belajar trading, kita trading. Ini otak kita percaya bahwa di support itu reversal akan terjadi ya. Katakanlah support, kemudian price akan turun ke support, naik ya. Reversal akan terjadi. Nah, kenapa begitu? Nah, itu yang akan kita ceritakan. Kemudian begitu juga dengan resisten teman-teman ya. Apa yang ada di otak kita? Apa yang dilihat? Coba teman-teman rasakan ya. Ketika saya bilang resisten, apa yang teman-teman rasakan sebagai seorang trader? Maka teman-teman kemungkinan besar ya, tidak semuanya, teman-teman akan mengatakan ini potensi reversal atau reversal akan terjadi. Apalagi katakanlah kalau di forex kita menemukan ini ya, pasti kita akan menganggap akan terjadi reversal ya. Oke, tapi itu memang harus begitu ya, karena pemula ke rata-rata ya memang harus begini ya. Kenapa ini bisa begini ya? Kenapa otak bisa percaya? Karena tentu saja kita atau teman-teman semua itu belajar dari Google, dari e-book, dari buku, dari segala-gala macam ya kan. Nah, buku, e-book dan lain sebagainya itu dibuat berdasarkan data yang sudah jadi, ya kan? Jadi di sana memang ada support atau
area-area tertentu seperti round number yang mereversalkan price atau membuat price reversal. Resisten juga begitu. Nah, kalau dibuat berdasarkan hal tersebut, maka kita baca hal tersebut, maka otak kita akan percaya bahwa di support dia akan reversal, di resisten dia akan reversal juga, ya kan? Terus gimana dong? Ini salah bukan? Ya bukannya salah ya. Ini memang benar kayak gitu, tetapi berdasarkan data masa lalu. Nah, masalahnya sekarang support dan resisten yang kita hadapi itu adalah belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Nah, otak kita menggunakan referensi yang sudah terjadi. Jadi apapun referensi yang banyak kita pelajari, misalkan kayak ini contohnya, atau kayak break, ya udah, dia akan membaca hal tersebut. Nah, disitulah kita akan berspekulasi atau halu, atau kita sedang berjudi, oke? Nah, itu. Karena kenapa? Karena tanpa data pendukung. Ini kalau trader pemula dan trader rata-rata, ini nggak tahu data pendukung ini apa, ya kan? Oke, kita akan lanjutkan. Ini why SNR. Ini SNR diciptakan berdasarkan data masa lalu. Iya, kalian cari aja semua ebook, semua buku itu pasti chart sudah di print ya. Tak ada chart yang belum di print ya, atau chart masa depan itu nggak ada. Karena memprediksi masa depan itu hampir mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah membaca probabilitas. Tentu kalau probabilitas itu berdasarkan data pendukung. Oke, jadi kita tidak hanya mengacu pada misalkan round number, EMA, Bollinger Band, oke. Misalkan di sini kita tidak bisa mengacu pada round number ini saja, nggak bisa, ya. Karena kenapa? Karena di sini akan ada berbagai kemungkinan, oke, atau probabilitasnya. Nah, saya akan jelaskan kemungkinan yang mungkin terjadi yang menurut saya, yang saya alami, oke. Jadi buat teman-teman yang merasa ini sejalan dengan teman-teman, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat, oke. Nah, ini yang kemungkinan terjadi di support ataupun resisten, teman-teman ya. Ini hanya contoh dari salah satu contoh ya. Saya bisa saja membuat candle sebaliknya ya. Karena ini candle juga berlaku sebaliknya. Oke, katakanlah di sini ada resisten yang kalian sudah tandai, ya kan? Terserah, pokoknya kalian menggunakan EMA boleh, menggunakan round number boleh, rasio Fibonacci, oke. Terserah kalian lah. Nah, probabilitas yang mungkin terjadi adalah ini. Oke, 1. Resisten itu disentuh, oke, atau ada kemungkinan juga tidak disentuh ya. Misalkan begini, ini resisten, ini 10.000 nya, jadi dia tidak sampai di 10.000, tapi dia sampai di 86, 9.086 sekian ya. Kemudian dia turun, itu bisa terjadi teman-teman ya. Kemudian yang bisa terjadi juga adalah ini, oke, break, oke, tapi setelah break dia breakdown lagi. Artinya fake breakout. Artinya apa? Engulfing di sana. Yang sebelumnya apa? Engulfing juga kemungkinan. Atau di sini tergantung bisa dark cloud cover atau kayak gitu. Atau bearish-nya lebih kecil bisa ya. Karena ini belum berinteraksi dengan yang namanya resisten atau support dan resisten. Oke. Tapi di sini dia sudah berinteraksi. Jadi istilah engulfing ini lebih kuat ya, lebih probabilitasnya lebih tinggi. Karena kenapa? Price sudah berinteraksi dengan level, dengan sebuah target. Ya, itu dia. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah ini. Break ya, retracement ya, kembali, kalian pasti pernah lihat, dan continuation atau dia kembali meneruskan ke atas. Oke, dia break tapi dengan retracement. Nah, ini yang harus kalian pahami. Dan bentuk candlenya kemungkinan adalah seperti ini. Atau bisa doji. Ya, tergantung bagaimana
bagaimana price dan dari mana kalian memandang. Karena kalau kalian memandang dari 5 menit, ya itu beda dengan kalau kalian memandang dari 30 menit. Jadi itulah persepsi, ya. Kemudian yang keempat adalah ini, break, ya. Dia break ke atas tetapi tidak pernah kembali untuk retracement dan melakukan hal-hal lainnya. Dia langsung candle selanjutnya adalah up, ya. Jadi ini real break. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya akan menambahkan beberapa teori yang mungkin akan mendukung data ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, jadi di sini dibagi dua teman-teman ya. Jadi kita punya 4 probabilitas. Adakah probabilitas lain? Mungkin teman-teman tahu, ya kan? Ada tentunya. Tetapi pada intinya dia masuk di sini saja. Biasanya di sini ada fake breakout, tapi dia balik ke atas lagi, yaitu konsolidasi. Ya, artinya dia tidak melanjutkan turun. Tapi pada dasarnya dia akan ada begini, begini, atau begini, atau begini, atau begini. Oke. Nah, dari keempat ini kita akan pecah dua. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, teman-teman harus tahu konteks hal ini bisa terjadi di area mana. Ya, di konteks market apa. Di sini konteks marketnya adalah ranging. Oke. Kalau ranging ini pasti terjadi. Nah, konteks ini marketnya trending. Oke. Nah, itulah konteks market yang menyebabkan kedua hal ini bisa terjadi. Ini ranging, ini mirip-mirip consolidation ya, atau konsolidasi. Karena dia konsolidasi itu banyak bentuknya, tergantung persepsi kita memandang dari mana. Dia bisa doji, ya. Dia bisa bullish, bearish, bullish, atau berganti-ganti candle ya. Itu tergantung. Ini bisa di antara 3 SNR atau di antara 2 SNR ya. Kayak gini. Itu bisa saja terjadi. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada video kali ini tentang support dan resisten. Nah, kenapa saya bilang pembodohan? Ya, karena di awal-awal pasti kita tidak pernah berpikir kemungkinan ini. Siapa yang berpikir kemungkinan ini? Ini bisa terjadi. Ya, seperti itu. Bisa terjadi fake breakout. Ya, bisa terjadi breakout dengan retracement, tanpa retracement, atau breakout. Nah, data pendukung yang harus kita cari adalah ketika hal ini mungkin ya. Jadi kan data pendukung ini harus sesuai dengan pergerakan candlestick-nya. Seperti kalau saya mencontohkan beberapa trade yang saya lakukan, tapi di sana trade cepat ya di M1. Di M1 itu kan kita harus mendukung yang namanya mencari yang namanya rejection, ya kan? Kemudian kemungkinan ada space kayak gitu. Ya kan? Itu data-data yang harus kita latih untuk kita baca, ya. Misalkan kalau di sini ada pergerakan kencang ke bawah, ya udah kemungkinan ini mungkin terjadi. Tapi kalau di sini ada misalkan di sini time frame 1 hari ya. 1 hari. Kemudian di M30 di dekat dengan round number ini ada shooting star yang tidak meneruskan ke bawah, artinya potensi ini sangat besar sekali terjadi. Ya kan? Karena dia sudah menolak untuk melakukan ini dan melakukan ini. Dengan yang namanya MPL. Nah, itu yang kita akan bahas di kelas atau orang yang ingin kursus, itu yang akan kita bahas untuk mengetahui probabilitas hal-hal ini terjadi. Dan yang menjadi masalah, ini sesuai dengan kebutuhan market, teman-teman ya. Jadi tidak akan ada yang namanya strategi baku. Oke. Kalaupun ada strategi baku, berarti dia juga pasti menggunakan sebuah teori candle atau yang namanya MPL, seperti itulah, manipulation ya. Karena kalau kita hanya menggunakan risk reward ratio ya kayak gini kan,
Misalkan 10.000. Ya udah, kalau udah dilewati kita buy ya, buy-nya di sini kayak gitu. Berarti ini kan kita tanpa data pendukung di sini. Kita hanya asumsi. Berarti ini ya masih untung-untungan, ya kan? Kalau dia naik pas naik ya untung naiknya. Kayak gitu. Oke. Tapi saya ini cara ini belum saya coba ya, bagaimana datanya. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman trader yang profit konsisten ya, khususnya di forex itu, dia menggunakan strategi sederhana. Sederhana ya kayak gitu. Kalau price, tapi dia hanya menggunakan kalau mau cari buy saja gitu ya. Tapi untuk datanya saya nggak tahu. Apakah benar seperti itu, saya kurang tahu juga. Tapi apa yang saya alami berdasarkan pengalaman itu ya seperti itu. Ini kemungkinan terjadi, kemungkinan besar di sini terjadi konsolidasi atau yang namanya accumulation. Kecil tapi ya. Di M5, M15 accumulation. Tergantung dari candlenya berapa. Gitu. Oke. Karena kita harus melihat dari candle besarnya, kita harus melihat dari candle kecilnya ya, dua arah ini ya. Kalau trading ini saya kira dia dua arah ya. Karena kalau saya trade ya begitu. Saya melihat di M30, M5, M1, kemungkinan apa yang terjadi, kemudian relasi dengan support dan resistennya, dia sedang ada di mana, kayak gitu. Jadi semua itu perlu kesadaran ya, atau ya kesadaran. Karena di posisi ini kita harus begini, di posisi ini kita harus begini, begitu, begini, begitu gitu ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Tapi pada intinya support dan resisten, sekali lagi ya, kalau pemula dan trader rata-rata dia pasti akan percaya pada ini. Support reversal, resisten reversal. Ya kalau data sudah di print ya memang begitu. Di support dia akan reversal, di resisten dia pasti reversal. Ya kan? Karena price tidak akan mungkin terus ke langit, ya kan? Dia pasti reversal. Walaupun trending, ranging, ya kan? Dia pasti reversal. Tetapi masalahnya ini data yang sudah jadi, itu yang dibaca oleh otak kita. Sedangkan kita sekarang berhadapan dengan hal yang belum terjadi, ya. Yang mana itu? SNR yang ada, oke, tanpa data ya. Karena kita mencari probabilitas di masa depan ya, seperti itu. Artinya ya ini bisa saja digunakan, bisa saja terjadi, dan probabilitasnya ini yang harus kita teman-teman sadari ya. Kalau menggunakan support dan resisten ini harus sudah ada di pemikiran kita. Kalau ini nggak ada di pemikiran kita, potensi-potensi ini, maka kita otomatis percaya pada satu titik. Ya, pada satu titik itu ya udah ini support, ya udah buy ya. Tapi lewatnya kemana, reversalnya di mana, nah itu perlu price action. Bahkan kalau saya dengar ya, kalau saya pernah mendengar John Paul ya, John Paul kan dia sudah profit konsisten. Oke, saya percaya dia sudah profit konsisten. Dia sendiri masih menggunakan price action, ya kan? Dia menggunakan price action, dia menggunakan candle konfirmasi. Nah, itu yang saya maksud dengan data pendukung. Dia pasti menggunakan data pendukung. Oke, entah bagaimana caranya, saya tidak terlalu mendalami bagaimana strateginya dia. Tapi ya sebenarnya dia simple aja gitu. Oke, tapi dia pernah membicarakan tentang data pendukung, tentang konfirmasi. Ya, itu yang saya maksud data pendukung. Kalau tidak ada ini, ya kita halu, karena kita percaya pada ini, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat ya. Sudah 19 menit. Ya, sampai jumpa di video-video lainnya yang ya sedikitnya membuka persepsi teman-teman semuanya tentang trading ini ya, agar teman-teman tidak selalu loss ya. Artinya ya mungkin saya bisa membantu teman-teman untuk bisa mengembangkan karir tradingnya ke arah yang lebih baik jika teman-teman memang sangat berniat menjadi seorang trader atau menggeluti bidang trading ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam trader.